Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis cantik bernama Hanifah. Desanya, yang terhimpit di antara dua gunung besar, bukanlah tempat yang menjanjikan banyak harapan. Keadaan ekonomi yang sulit membuat hampir setiap rumah di desa itu serba kekurangan. Begitu pula dengan rumah keluarga Hanifah. Ayahnya, seorang petani, berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hasil panen tidak pernah cukup untuk mencukupi semua kebutuhan. Ibunya, meski penuh kasih sayang, hanya bisa membantu dengan mengolah makanan dari bahan-bahan seadanya. Hanifah memiliki dua saudara lelaki yang masih kecil, dan meski mereka sangat mengasihi satu sama lain, seringkali mereka merasakan kekurangan yang tidak dapat dihindari. Namun, bagi Hanifah, hidup di tengah kemiskinan bukanlah hal yang bisa ia terima begitu saja. Gadis berusia 19 tahun ini memiliki kecantikan yang luar biasa, kulit putih bersih, rambut hitam legam yang tergerai indah, dan mata yang memancarkan semangat hidup yang tinggi. Sayangnya, kecantikan itu tidak membuat hidupnya lebih mudah. Malah, itu menjadi beban tersendiri bagi Hanifah. Setiap kali ia berjalan melewati jalan desa, tatapan orang-orang selalu mengarah padanya. Ada yang memuji, ada pula yang menatap dengan iri. Meskipun banyak orang yang mengaguminya, Hanifah merasa bahwa hidupnya di desa ini begitu terbelenggu. Ia merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar sempit. Setiap hari yang ia jalani terasa sama: mengurus rumah, membantu ibu memasak, dan sesekali menemani ayahnya ke ladang. Tidak ada yang lebih menyedihkan baginya selain kenyataan bahwa ia harus terus hidup dalam keterbatasan yang sama, tanpa ada kemungkinan untuk berubah. Kadang, ia bermimpi tentang kehidupan lain, kehidupan yang penuh kemewahan dan kebebasan. Apa rasanya menjadi orang yang bebas, hidup tanpa harus khawatir tentang uang? Pikirnya berulang kali. Namun, mimpi itu tak pernah terwujud. Ayah dan ibunya selalu mengajarkan untuk bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi bagi Hanifah, itu hanyalah sebuah kebohongan manis yang tidak bisa ia terima. Ia merasa bahwa hidupnya lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia ingin meraih sesuatu yang lebih. Di suatu sore yang panas, saat ia duduk di bawah pohon mangga di halaman rumah, Hanifah mendengar percakapan antara dua tetangga yang sedang berbincang. Mereka berbicara tentang kota besar yang hanya berjarak beberapa jam perjalanan dari desanya. Di kota itu, menurut mereka, peluang sangat banyak, peluang kerja yang bisa memberikan hidup yang lebih baik, bahkan untuk orang-orang seperti dirinya. Tiba-tiba, perasaan yang selama ini terkunci dalam dirinya meledak. Hanifah ingin pergi. Yuna ingin meninggalkan desa ini dan mencari kehidupan yang lebih baik, jauh dari segala keterbatasan dan kekecewaan. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikirnya. Aku harus keluar, merantau, mencari kehidupan yang layak. Tak peduli apapun yang harus dia korbankan, Hanifah tahu satu hal. Ia tidak akan membiarkan dirinya terperangkap dalam kemiskinan yang tak ada ujungnya. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Hanifah berdiri di depan rumah menatap jalan setapak yang membentang hingga ke hutan kecil di ujung desa. Sejak mendengar percakapan dua tetangganya tentang kota besar, perasaan dalam dirinya semakin kuat, seolah-olah sebuah dorongan tak terbendung memaksanya untuk pergi. Keinginan itu sudah mengendap dalam hati, namun sekarang ia merasa seperti sebuah api yang menyala-nyala, tak sabar untuk melahap semua yang ada di hadapannya. Aku harus pergi, gumamnya dalam hati, bertekad. Aku harus mencari kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang pantas untukku. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, perasaan cemas dan ragu menyelinap masuk. Bagaimana dengan orang tua dan saudara-saudaranya? Mereka membutuhkan dia, terutama ibu yang sudah semakin lemah karena pekerjaan berat di ladang. Hanifah merasa ada sebuah kekhawatiran yang mengikatnya. Tetapi semakin ia memikirkannya, semakin kuat dorongan untuk mengubah nasibnya sendiri. Di balik rasa cemas itu, ada tekad yang semakin menguat. Ia ingin mengejar impian dan menemukan jalan yang lebih baik.
meskipun harus berpisah jauh dari keluarganya. Ketika malam tiba, ia berbicara dengan ibunya, berusaha menjelaskan niatnya. Ibunya mendengarkan dengan diam, wajahnya penuh kerutan, tanda kebingungan dan kecemasan yang mendalam. "Hanifah, nak, kau baru saja berusia 19 tahun. Dunia di luar sana tidak seperti yang kau bayangkan," kata ibu dengan suara lembut, mencoba menahan air mata. "Di desa ini meskipun hidup serba kekurangan, setidaknya kita tahu siapa diri kita. Dunia luar bisa jadi sangat keras." Hanifah menatap Dianya dengan tatapan yang penuh keyakinan. "Aku tahu, Bu, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku ingin lebih, aku ingin merasakan kehidupan yang lebih baik. Aku akan bekerja keras apapun itu." Mendengar jawaban anaknya, ibunya hanya bisa menghela napas panjang. Tidak ada yang bisa menghentikan keputusan Hanifah. Meski hati ibu terasa berat, ia tahu bahwa anaknya sudah memutuskan untuk merantau, dan tak ada yang bisa merubah itu. Keesokan harinya, Hanifah bersiap-siap untuk pergi. Ia hanya membawa pakaian seadanya dan sedikit uang yang dia tabung selama beberapa bulan terakhir dari hasil menjual hasil bumi dan membantu tetangga. Ibunya memberinya doa dan pesan terakhir. Meski hati ibu seolah tertinggal di desa yang sepi itu. "Jaga dirimu baik-baik, nak," pesan ibu dengan suara bergetar. "Apapun yang terjadi, jangan lupakan rumah ini." Dengan langkah yang berat namun penuh, tekad Hanifah meninggalkan desa dan memulai perjalanan panjang menuju kota besar yang selalu ia impikan. Jalan setapak menuju kota terasa semakin jauh, dan meski ada kekhawatiran yang membayangi, semangatnya untuk merubah nasib mengalahkan segala rasa takut dan cemas. Di sepanjang perjalanan, Hanifah hanya bisa membayangkan apa yang akan ia temui di kota. Kehidupan yang penuh kebebasan, kesempatan kerja yang tak terbatas, dan mungkin juga kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Tetapi, ia belum tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya, dengan cara yang bahkan ia tak bisa bayangkan. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Hanifah akhirnya tiba di kota besar, yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita orang. Kota itu lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan yang sibuk dengan kendaraan, dan suara riuh orang-orang yang berlalu lalang. Dunia yang sangat berbeda dengan desa kecilnya yang tenang dan terpencil. Tetapi di balik kesibukan itu, Hanifah merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Namun, kenyataan tidak selalu seindah yang dibayangkan. Setelah mencari tempat tinggal yang murah dan seadanya, Hanifah menemukan sebuah kamar kecil di sebuah kos-kosan yang sesak dengan orang-orang yang datang dan pergi. Kamar itu tidak nyaman, dan suasana di sekitarnya terasa asing. Tapi bagi Hanifah, ini adalah selangkah seperti menuju Rubanedas. Hari pertama di kota, ia mencari pekerjaan. Di setiap sudut jalan, ia melihat papan pengumuman dengan berbagai macam lowongan kerja. Tapi ternyata, kenyataan berbeda dari harapan. Ia mengalami banyak penolakan. Keahlian yang dimilikinya hanya sebatas pekerjaan rumah tangga dan sedikit keterampilan tangan yang diperolehnya di desa. Banyak pekerjaan yang ia lamar menuntut pengalaman yang lebih. Dan bagi Hanifah yang berasal dari desa, itu sangat sulit didapatkan. Setelah beberapa hari mencoba tanpa hasil, Hanifah mulai merasa putus asa. Uang yang ia bawa semakin menipis, dan ia mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Di tengah kebingungannya, ia bertemu dengan seorang pria muda bernama Dika. Dika adalah seorang lelaki tampan yang terlihat lebih berpengalaman dan sudah lama tinggal di kota. Ia bekerja di sebuah klub malam mewah dan mengatakan kepada Hanifah bahwa ada banyak pekerjaan untuk perempuan seperti dirinya di dunia hiburan malam. "Kenapa kamu tidak coba saja di tempatku?" tawar Dika dengan senyum yang sangat meyakinkan. "Di sini, kamu bisa mendapatkan banyak uang, lebih cepat dari pekerjaan lain yang ada di kota. Semua orang di sini bisa sukses,
asalkan kamu tahu bagaimana memanfaatkannya. Hanifah merasa ragu. Dia tidak pernah membayangkan akan bekerja di dunia malam seperti yang Dika katakan. Tetapi, setelah berpikir sejenak dan merasa tidak ada pilihan lain, ia pun setuju. Dika membawanya ke sebuah klub malam yang megah, tempat dengan cahaya gemerlap dan musik keras yang memenuhi udara. Di sana, Hanifah bertemu dengan banyak perempuan lain yang bekerja sebagai pelayan, atau bahkan menjadi bagian dari pertunjukan malam. Bekerja di klub malam tersebut memang memberikan Hanifah uang yang lebih banyak daripada pekerjaan sebelumnya. Tetapi di dalam hatinya ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia mulai terjebak dalam rutinitas yang tidak ia inginkan. Perasaan malu dan rasa tidak puas semakin membesar. Namun ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah cara satu-satunya untuk bertahan hidup di kota besar ini. Perlahan, semakin hari, hidupnya mulai terjerumus lebih dalam ke dalam dunia yang lebih gelap, dunia yang jauh dari harapan dan impian awalnya. Hanifah menyadari bahwa ia telah memasuki sebuah lingkaran yang sulit untuk keluar. Setiap hari, semakin banyak godaan dan penawaran yang membuatnya merasa terperangkap. Ia sudah begitu dekat dengan kekayaan, namun kebahagiaan yang ia bayangkan jauh dari jangkauannya. Hari-hari di klub malam itu berlalu begitu cepat bagi Hanifah. Awalnya, ia merasa canggung dan terasing, tetapi semakin lama ia terbiasa. Uang yang ia terima semakin banyak, dan kehidupan mewah yang selama ini hanya ia impikan, akhirnya ia rasakan. Pakaian mahal, makan di restoran yang indah, serta perhiasan yang menyilaukan mulai menjadi bagian dari hidupnya. Semua itu mengingatkannya pada keputusan yang telah ia buat untuk merantau dan mengubah nasib. Namun, meskipun ia mendapatkan segala yang ia inginkan secara material, ada sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh uang atau barang-barang mewah. Hanifah merasa semakin terisolasi. Di luar penampilan luarnya yang cantik dan sempurna, hatinya kosong. Ia merasa kehilangan arah, dan semakin ia terjebak dalam dunia ini, semakin sulit baginya untuk mengingat siapa dirinya yang dulu. Satu malam, saat ia tengah duduk di ruang VIP bersama tamu-tamu penting, Dika mendekatinya dengan senyum yang selalu mengintai. "Kau sudah lama di sini, Hanifah. Kau pasti sudah mulai merasa nyaman, bukan?" tanyanya. Hanifah hanya mengangguk pelan. Ia tidak bisa membohongi dirinya. Kehidupan ini memang menawarkan kenyamanan, tapi kebahagiaan sejati yang ia cari tetap terasa jauh. Ia merasa terjebak dalam sebuah dunia yang penuh dengan kemewahan semu, di mana harga diri dan harga dirinya semakin lama semakin terdegradasi. Jangan khawatir, Hanifah. Semua orang di sini sama. Kita semua cuma berusaha bertahan hidup dengan cara kita masing-masing, Dika menambahkan, seolah mencoba menenangkan hatinya yang semakin gelisah. Namun, kata-kata Dika malah semakin membuat Hanifah tertekan. Setiap malam ia melihat lebih banyak perempuan yang datang dan pergi, menjalani hidup yang sama, hidup yang didasarkan pada kemewahan semu, dan dunia malam yang penuh dengan kebohongan. Mereka tertawa, berpesta, dan hidup tanpa peduli apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati mereka. Hanifah merasa seperti salah satu dari mereka, tetapi dia tahu bahwa di dalam hatinya ada sesuatu yang salah. Ketika ia pulang ke kos-kosannya suatu malam, ia melihat bayangan dirinya di kaca. Wanita yang kini terperangkap dalam dunia ini sama sekali berbeda dengan gadis muda yang dulu bertekad untuk mengubah nasibnya. Ia menatap dirinya sendiri dengan cemas. Bagaimana bisa ia menjadi seperti ini? Dulu, ia bermimpi tentang kebebasan, tentang hidup yang lebih baik. Tapi sekarang ia hanya terjebak dalam rutinitas yang makin membuatnya merasa hampa. Meski ia kaya, meski ia bisa membeli apa saja yang ia inginkan, kebahagiaan yang ia impikan dulu tidak pernah datang. Hanifah mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Setiap senyum dan tawa yang ia terima, bahkan dari orang-orang yang memujinya, terasa kosong. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan terus terjebak dalam dunia ini selamanya?
Ataukah masih ada cara untuk keluar dan menemukan kedamaian yang sebenarnya? Pada malam itu, ketika ia berbaring di ranjangnya yang sepi, Hanifah mulai merenung tentang pilihannya. Dunia yang ia masuki ini tampaknya memberi segalanya, tetapi pada kenyataannya, ia kehilangan dirinya sendiri. Dalam keheningan malam, perasaan penyesalan mulai menguasainya. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun hidup Hanifah dipenuhi dengan kemewahan, ada sebuah rasa kekosongan yang semakin menghantui setiap langkahnya. Klub malam tempat ia bekerja semakin menjadi dunia yang ia kenal dengan baik, penuh dengan gemerlap dan tawa, namun semua itu terasa semakin hampa. Malam-malam panjang di antara deru musik keras dan cahaya yang berkedip-kedip menjadi rutinitas yang tidak pernah memberi ketenangan pada hatinya. Suatu malam, setelah pertunjukan selesai dan tamu-tamu VIP pergi satu persatu, Hanifah duduk sendirian di sudut ruang belakang, memandangi cermin besar di depan dirinya. Cermin itu memantulkan gambaran dirinya, seorang wanita cantik dengan tubuh sempurna, berpakaian mewah, dan wajah yang dihiasi riasan tebal. Namun, di dalam cermin itu juga ada seberkas kesedihan yang dalam. Meskipun dunia menganggapnya sukses, dia merasa seperti kehilangan dirinya. Dika datang dan duduk di sebelahnya, tampak seperti biasa, dengan senyuman yang hampir tak pernah hilang dari wajahnya. "Kau terlihat lelah, Hanifah. Kerja keras itu perlu diberi imbalan, kan?" katanya dengan suara lembut, penuh dengan nada yang menenangkan. Namun, Hanifah hanya tersenyum samar. Ia tidak merasa bahagia, meskipun dia memiliki segalanya. Semua yang dia miliki, pakaian, uang, perhiasan, semuanya tidak bisa mengisi kekosongan di dalam dirinya. "Apakah ini yang aku inginkan? Apakah ini kehidupan yang aku cari?" pikirnya dalam hati. Segala kemewahan itu seolah tidak berarti jika dibandingkan dengan rasa kosong yang mulai merasukinya. Di tengah-tengah perenungannya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang pengunjung yang tampaknya sangat mabuk, salah satu orang yang sering datang ke klub, menghampiri Hanifah dengan tatapan penuh nafsu. Ia mencoba menggoda dan menggodanya, meskipun dengan cara yang kasar dan tidak pantas. Hanifah, yang selama ini selalu berpura-pura kuat dan tidak peduli, tiba-tiba merasa sangat jijik dan terhina. Ia menolak dengan tegas, tetapi pria itu tak menghiraukannya dan malah semakin memaksanya. Perasaan marah dan jijik membuncah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, Hanifah merasa bahwa ia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Semua yang dia perjuangkan selama ini, semua yang ia terima demi uang dan kemewahan, terasa seperti jebakan yang membuatnya kehilangan harga diri. Setelah kejadian itu, Hanifah tidak bisa tidur. Ia terjaga sepanjang malam, teringat pada kenangan di desa, pada orang tuanya, dan pada impian yang dulu ia miliki. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah mengorbankan diri untuk sesuatu yang tidak bernilai. Kekayaan yang ia miliki kini terasa seperti beban, dan hidup yang dulu ia anggap buruk, penuh dengan kesederhanaan, tiba-tiba terasa lebih berarti. Ia merindukan kedamaian yang dulu ia rasakan. Keesokan harinya, dengan kepala penuh kebingungan dan perasaan cemas, Hanifah membuat keputusan besar. Ia tidak bisa melanjutkan hidup ini lebih lama lagi. Dia harus keluar dari dunia ini, mencari jalan untuk berubah. Meskipun ia tahu itu akan sangat sulit, dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan dirinya yang hilang. Setelah berpamitan dengan Dika dan beberapa teman lainnya di klub, Hanifah meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Hatinya penuh dengan penyesalan, namun ada secercah harapan yang tumbuh. Harapan bahwa ia bisa kembali ke jalan yang benar dan mungkin menemukan kembali kebahagiaan yang sejati. Hanifah memutuskan untuk meninggalkan dunia kelam yang telah menghancurkan dirinya. Dengan perasaan yang campur aduk, penyesalan, kesedihan, dan sedikit harapan, ia berjalan jauh dari klub malam itu. Namun, meskipun ia meninggalkan tempat itu, perasaan terperangkap dalam kehidupannya yang lalu masih menghantuinya. Keputusan untuk mencari jalan kembali ke rumah, ke desa tempat ia berasal,
semakin mantap dalam pikirannya. Namun, takdir ternyata memiliki rencana lain. Setelah meninggalkan kota, Hanifah berjalan sendirian, bingung tentang kemana ia harus pergi dan bagaimana ia akan memulai hidup baru. Pikiran tentang masa lalunya yang kelam menghantui setiap langkahnya, dan rasa bersalah mulai menekan dada. Ia merasa seolah dunia menolaknya, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mengatur jalan hidupnya. Di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya lemas. Perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Tubuhnya terasa berat, seperti terbungkus dalam kabut yang membuat setiap langkahnya semakin sulit. Hanifah berhenti dan menatap tubuhnya, merasakan sesuatu yang tak wajar. Tanpa disadari, keringat dingin mengalir di dahinya. Punggungnya terasa sakit, tubuhnya mulai menggeliat, dan ia merasa seperti ada yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Tiba-tiba, sebuah rasa ngeri menyelusup di hatinya saat ia melihat bayangan dirinya di sebuah genangan air. Wajahnya yang cantik kini tampak semakin kabur, dan tubuhnya yang dulu ramping dan indah mulai mengembang, berubah menjadi bentuk yang aneh dan tak dikenali. Panik, ia berlari menuju sebuah pohon besar dan mencoba menggapai tubuhnya. Tetapi tangannya kini tampak begitu besar dan kasar. Tidak lagi seperti tangan manusia. Dengan segenap kekuatannya, Hanifah berteriak. Tetapi suaranya berubah menjadi suara erangan yang tak jelas. Ia jatuh terhuyung-huyung, tubuhnya semakin berubah. Setiap detik terasa seperti siksaan yang tak terhindarkan. Dalam ketakutan yang mencekam, ia menyadari bahwa ia sedang mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya perlahan-lahan berubah sepenuhnya menjadi seekor babi. Hanifah terjatuh ke tanah, tak bisa bergerak. Ia mencoba untuk berbicara, tetapi mulutnya kini berubah menjadi moncong. Setiap kali ia mencoba berteriak, suara yang keluar hanya berupa suara ringkikan dan erangan. Keberadaannya yang dulu sebagai seorang manusia kini hilang begitu saja, digantikan oleh tubuh yang asing dan tak berdaya. Setelah beberapa lama, datanglah sekelompok orang yang sedang berjalan melalui jalan itu. Mereka melihat sosok Hanifah yang sekarang telah berubah menjadi babi. Beberapa dari mereka terkejut dan mulai berbisik, sementara yang lain tampak marah, merasa terancam oleh makhluk aneh ini. Mereka segera menangkapnya dan mengurungnya di dalam kandang besi, seperti halnya hewan ternak yang tidak tahu apa-apa tentang dunia manusia. Hari-hari berlalu, dan Hanifah yang kini terkurung dalam tubuh babi, merasakan setiap detik penuh dengan penyesalan yang mendalam. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Semua yang ia lakukan dalam hidupnya, semua keputusan buruk yang ia buat, kini terasa seperti kutukan yang tak terelakkan. Ia sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Kehidupan manusia yang ia idamkan sudah hilang. Kini ia hanya bisa menatap dunia dengan mata yang penuh penyesalan, terperangkap dalam tubuh yang asing, dan tak mampu mengubah takdir. Hari-hari yang berlalu di dalam kandang besi terasa begitu panjang dan penuh penderitaan bagi Hanifah. Tubuhnya yang kini berupa babi membuatnya merasa terasing dari dunia manusia, terperangkap dalam tubuh yang tak bisa berbicara, bergerak dengan bebas atau merasakan kebebasan seperti dulu. Ia hanya bisa melihat dunia melalui matanya yang kini dipenuhi rasa penyesalan dan kebingungan. Itu awal kehidupannya telah berubah selamanya. Namun di dalam hatinya ada secercah harapan kecil bahwa mungkin ada jalan untuk kembali. Setiap hari, Hanifah diperlakukan seperti seekor hewan ternak. Ia diberi makan dengan sisa-sisa makanan yang tidak layak. Dan kadang-kadang orang-orang yang melihatnya akan memandangnya dengan jijik, atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Di malam hari, ia merasa kesepian yang luar biasa, merenung tentang masa lalu, tentang impian yang tidak pernah tercapai, dan tentang keputusan-keputusan buruk yang membawanya pada kondisi ini. Namun, dalam keputusasaannya, Hanifah mulai menyadari bahwa penyesalan saja tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahannya.
Yang bisa lakukan sekarang adalah belajar dari pengalaman ini dan menemukan cara untuk berubah, meski dalam bentuk tubuh yang asing dan penuh keterbatasan. Setiap pagi, ketika matahari mulai terbit, Hanifah mencoba untuk bangkit dan berusaha mencari cara untuk keluar dari kandang itu. Ia meronta, berusaha menggali jalan keluar, tetapi tubuhnya yang kini tidak lagi sekuat manusia membuatnya tak mampu melakukan banyak hal. Namun, ada keinginan kuat dalam dirinya yang membuatnya tak ingin menyerah begitu saja. Meskipun tak ada yang bisa melihatnya atau mendengarnya, hatinya tetap penuh dengan tekad. Suatu hari saat ia tengah duduk di sudut kandang, merenung tentang kehidupannya yang telah hancur, seorang wanita tua yang kebetulan lewat mendekat. Wanita itu berhenti sejenak memandang Hanifah dengan tatapan penuh iba. Dia melihat ke dalam mata babi itu, seolah bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari makhluk ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar hewan. Wanita itu berdiri diam, lalu menghela napas panjang. "Kau bukan seekor babi," gumamnya pelan, meskipun hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. "Kau adalah jiwa yang terperangkap, tapi mungkin ada cara untuk membebaskanmu." Wanita tua itu menatap Hanifah lama, seolah memutuskan sesuatu dalam hati. Setelah beberapa saat, dia berjalan pergi, meninggalkan Hanifah yang kebingungan. Kata-kata wanita itu seperti pisau yang menembus kedalaman hatinya. Mungkin masih ada harapan untuknya, mungkin masih ada cara untuk mengubah takdirnya. Hari demi hari Hanifah terus berjuang, tidak hanya untuk keluar dari kandang, tetapi juga untuk memahami dirinya sendiri. Ia mulai merenung, berusaha memaafkan dirinya, dan menyadari bahwa jalan untuk kembali bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan sedikit harapan yang tersisa, Hanifah bertekad untuk menemukan cara untuk kembali menjadi manusia, untuk memperbaiki kesalahannya, dan untuk mencari penebusan yang sangat ia rindukan.